Alhamdulillah hadirin, hadirat, Allah takdirkan kita kembali berkumpul di tempat ini. Semoga kumpul kita dicatat oleh Allah sebagai modal kita dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan baca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang mana terakhir kita baca tentang bahwa umat Nabi Muhammad ini umat yang penuh dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua umat Nabi Muhammad, atau lebih tepatnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, semuanya akan menjadi penghuni surga. Ya, walaupun tingkatan mereka ada yang tingkat pertama, pertengahan, dan di bawah. Ya, tapi semua insya Allah akan menjadi penghuni surga dan kita orangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhasil, kesimpulan daripada pelajaran yang kita baca pada minggu yang lalu, bahwa kita terpilih, kita merupakan umat pilihan Allah, ya. Kemudian penuh dengan rahmat daripada Allah, tapi di samping itu, di samping kita dipilih, kita banyak mendapat rahmat dari Allah, kita juga dibelenggu. Dengan apa saudara? Dengan keharusan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya ada di sana. Kemuliaan itu akan bertambah ketika kita bertambah taat kepada Allah, dan sebaliknya mungkin kita akan jatuh kalau kita terlalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita daripada sabiqin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan membaca keistimewaan ketiga yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, yaitu ja'alahum ummatan wasatan. Kita ini dijadikan ummah wasatan, yakni umat yang ada di tempat yang ke sebelah kanan baik, ke sebelah kiri baik, ke muka baik, ke belakang baik, yakni penempatan yang begitu indah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini terjemahan dari saya, terjemahan luas, saudara-saudara, ya, karena wasat itu artinya pertengahan, ya. Jadi sebagian ulama nanti diterangkan di sini, pertengahan ini kita bukan orang-orang yang keterlaluan seperti umat-umat yang lalu menjadikan Isa sebagai anak Tuhan dan seterusnya, atau juga daripada orang yang artinya tidak mempunyai perhatian sama sekali kepada kenabian nabinya, ya, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi umat Nabi Muhammad berada di tengah-tengah, ya. Ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, berkah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi. Qala Syekh al-Ma'alif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa huwa sayyidul walid Habib Muhammad bin al-Maliki fi kitabih Khasa'isul Ummah al-Muhammadiyah ila an qala salisan ja'alahum ummatan wasata. Qala wa min khasa'isi hadhihi al-ummah annahum humul ummah al-wasat. Daripada keistimewaan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita adalah ummah yang wasat, pertengahan, tidak menyepelekan dan tidak berlebih-lebihan, pasti tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya keadaan itu di tengah-tengah, ya, enggak kemanisan, ya, enggak kepahitan, tengah, ada manis dan enak, ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, pas pokoknya, bagus, ya. Naam, baik. Wa annahum syuhada'u 'alan nasi bi nafsil Qur'an, dan kita umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lalu. Padahal kita datang terakhir, tapi kita akan jadi saksi kepada umat-umat Nabi yang lalu yang dibohongkan oleh umatnya. Kita yang akan membenarkan mereka. Nanti kita lihat dalam pembahasannya, ya. Binasul Quran. Apa ini kata saya? Tidak. Al-Quran yang berbicara. Qala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan
litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian ummah wasatan, ya, tengah-tengah, ya. Kalian akan menjadi saksi bagi manusia. Siapa? Yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula Nabi juga akan menjadi saksi buat kita semua. Berusahalah untuk disaksikan kita oleh Nabi sebagai orang yang baik, ya, pengikutnya yang baik, yang mendapatkan syafaatnya nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan menjadi saksi bagi nabi-nabi yang terdahulu. Ini Al-Quran yang berbicara. Betapa hebatnya nih umat Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti akan ditanya, ya, kita ini akan ditanya dan akan menjawab. Baik. Wa qad ja'a dzikru hadhihi al-manqabah wal khususiyah fi athna'il kalam 'anil qiblah kama qala ta'ala. Hal ini dijelaskan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kiblat di dalam Al-Qur'an. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ada sebagian orang daripada Yahudi, daripada munafikin, dulu kiblat itu ke Baitul Maqdis. Terjadi perubahan dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, ke Ka'bah. Ya, ada ceritanya, ya, kita lanjutkan nanti. Kenapa dia bilang, ini orang-orang yang munafikin nih, orang yang nggak benar imannya, kenapa kok dirubah? Tadinya kiblat kita sama, Kristen, Yahudi, Islam, semua ke Baitul Maqdis. Nabi nggak mau tuh, dari hatinya sendiri, kepengen umat Islam ini sendiri punya kiblat sendiri, yaitu ke Mekah. Nabi inginnya, tapi dia hanya minta saja kepada Allah SWT. Selalu berangan-angan demikian, ya, sehingga terjadi perubahan itu diizinkan oleh Allah SWT. Qala sayaqulu subha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa nih mereka kok jadi pindah dari kiblat yang biasanya mereka lakukan? Kemudian gol, Allah yang jawab. Yang jawab Allah. Ketika mereka ngomong begitu, Allah yang jawab. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Punya Allah, timur barat itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada yang Dia mau kepada jalan yang lurus. Ada orang yang dapat, ada orang yang tidak dapat. Dan alhamdulillah umat Nabi Muhammad daripada yang diterangkan oleh Allah, yaitu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Siapa umat Nabi kita Muhammad SAW? Allah memberikan petunjuk kepada yang Dia mau ke jalan yang lurus. Berarti yang ditunjukkan oleh Allah pasti jalan lurus, pasti jalan benar, pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu turun ini ayat. Tsumma qala ba'daha wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikian pula kami jadikan kalian, hai umat Nabi Muhammad SAW, umat yang dalam pertengahan. Ya, yang artinya umat yang sempurna. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, lurus, lempang. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Ya, na'am. Baik, kita lihat apa kejadiannya. Qala wa hasilul amri annahu qad kana sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu fil madinati al munawwarah Baitul Maqdis. Dulu sebelum ke kiblat kita ke Ka'bah, Nabi di Madinah menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Menghadapnya ke Baitul Maqdis. Yahudi juga ke Baitul Maqdis. Dia punya tempat suci di sana. Di sana. Orang Nasrani juga punya tempat suci di sana. Sama. Nabi nggak mau tuh. Ya. Naam, baik. Wa kan yuksiru du'a wal ibtihal an yuwajjaha ila al-Ka'bah allati hiya qiblatu Ibrahim alaihi salam. Nabi berdoa, minta keluh kesah kepada Allah, ya Rabb, pindahin nih, jangan ke sini. Sebab di sana ada orang lain. Kepingin kiblat saya ini seperti injitnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Mana? Ka'bah. Hah? Akhirnya lama-kelamaan diijabah doanya Rasulullah SAW. Memang nggak ada yang nggak diijabah doa Nabi Muhammad SAW, ya, mulus semuanya diijabah oleh Allah SWT. Cuma nunggu waktu, ya, diijabah oleh Allah SWT. Kemudian faujiba ila dzalika wa umira bitawajjuh ilal baitil atiq. Akhirnya diijabah oleh Allah dan diperintahkan kita berkiblat ke Masjidil Haram. Saudara nih, kalau kita sekarang kiblat, kita kan nggak lihat Ka'bah, ya. Orang kalau di Mekkatul Mukarramah sembahyang, terutama di masjid, kita lihat langsung Ka'bah. Jauhan aja dikit,
Mungkin Masjidil Haram. Jauhan aja dikit lagi, Mekah. Yani jihad sana. Ya, kita nggak pas, kita tahu. Yang saya tahu nih, yang pas betul-betul orang mengatakan itu adalah Ka'bah, kiblat, yakni ke Ka'bah, betul? Itu Masjid Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas. Itu dengan karamah. Ada ceritanya itu Habib Ahmad bin Hamzah waktu mau dibangun itu masjid, agak bingung ya orang-orang waktu itu, kemana kiblatnya? Habib Ahmad ginikan tangannya. Karamatan minnu, kelihatan Kak? Ente bangun ke arah sini. Jadi sampai diperlihatkan seperti itu. Itu karamah daripada Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas. Ya, kita nggak usah panjangin lagi. Yang jelas ketika diperiksa juga memang betul itu kiblat ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi tujuan kita ini ke Makkah Al-Mukarramah. Baik. Orang-orang yang baik hadirin itu kadang-kadang sholatnya bukan kayak kita ya. Kita kadang-kadang sholat ingat sana, ingat sini, sendal baru, ingat sendal, iya kan? Nah, ingat ribut sama keluarga, ini dan itu dalam sholat kita. Khusyuk itu memang repot didapatkan, tapi alhamdulillah bukan syarat sholat kita khusyuk. Kalau syarat sholat kita khusyuk habis semua, nggak dapat, ya nggak usah ngebohong dah. Kalau misalnya disyaratkan oleh Allah syarat sholat itu khusyuk, habis kita nggak dapat semua. Jarang saudara bisa wah 100% khusyuk itu. Ada saja kesana kemari, tapi mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Yang penting kan kita sudah laksanakan ini sholat, ya. Baik. Dulu di Hadramut ada cerita, biar lewat dari situ, tapi untuk memperkuat apa namanya kita punya hati, ya. Ada satu orang jadi imam di negerinya, dia punya masjid di Huraidah kalau tidak salah. Nah, tiap sholat Allahu Akbar nggak jadi, Allahu Akbar nggak jadi. Dia bukan habaib, bukan, ya, dia orang biasa, tapi punya ilmu, ya, baik, soleh orangnya. Tiap main itu Allahu Akbar nggak jadi, Allahu Akbar nggak jadi. Ini yang di belakangnya Habib kesel nih, kalian udah apa-apaan nanti tiap sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar nggak jadi, sekali aja Allahu Akbar. Apa dia jawab? Tapi dia baik jawabnya. Dia Habib, saya bukan Habib. Kalau Habib sembayang Allahu Akbar sudah lihat kiblat, saya agak lama lihat kiblatnya, kaget yang ngomong. Yang ngomong tadi suruh turun, dia bilang kalau Habib lihat sembayang begini langsung lihat kiblat. Kalau saya agak lama, makanya saya Allahu Akbar belum lihat kiblat. Yang ngomong tadi bilang, wah belum pernah seumur hidup sholat lihat kiblat. Ya, tuh, ya, itu hamba-hamba pilihan Allah tuh begitu. Jadi keramat itu bukan milik habaib, bukan. Keramat itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertakwa. Orang Betawi bisa jadi keramat, orang Padang bisa jadi keramat, orang Amerika bisa jadi keramat. Kalau dia memegang perintah Allah dan melaksanakan amanat Allah dan Rasulnya, insya Allah diangkat ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modalnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai seperti itu tuh sebagian orang melihat Ka'bah ketika dia sholat. Ya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadirin, ketika kiblat ini ke Baitul Maqdis, Nabi minta diijabah oleh Allah, dipindahkanlah kiblat kita ke Makkah Al-Mukarramah, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya. Itu mana. Walamma waqa'a hadza tahwil, ketika terjadi ini, hasala li ba'dhin nas min ahli nifaq wal raib wal kafarah min al-yahud. Ya, orang Yahudi ini, ya, terutama orang Yahudi yang paling ganggu nih. Ya. Saudara kalau tahu orang yang tidak ada orang kayak orang Yahudi. Yang baik-baik ada, tapi nggak ada yang bunuh nabinya kecuali orang Yahudi. Orang Yahudi dibunuh nabinya. Nabinya ditipu. Ya. Orang Yahudi. Berani-berani sekali sama para anbiya. Ganggunya luar biasa sama nabinya. Nggak ada umat seperti Yahudi. Ya. Nah, waktu itu juga begitu. Nabi pindah kiblat, mereka protes. Wah, rame. Kan dijawab oleh Allah, ya. Nah, timur, barat, semua keinginan Allah. Kalau Allah mau bilang kiblat ke utara, mau apa dia? Ya, innahu ala kulli syai'in qadir. Naam. Baik. Jadi mereka pada syak, seolah-olah Nabi ini nggak benar nih, ngarang sendiri. Padahal itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mereka mengatakan, "Ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha." Kenapa? Kok dia robah tuh kiblat? Yang tadinya ke sana, kok dirubah ke Mekah. Yang tadinya ke Baitul Maqdis, kok dirubah ke sini, ke Mekah Al-Mukarramah. Mestinya dia terima, karena yang mengatakan itu
adalah Nabi kita Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi hidayah dari Allah, saudara. Ya, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu jawabahum fi qaulihi qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Langsung bukan Nabi yang jawab, tapi Allah yang menjawab bahwasanya timur barat adalah milik Allah. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah senangi ke atas jalan yang baik, jalan yang benar. Jadi Allah memberikan petunjuk, ya, yang kita lihat nih dari gohirnya ini ayat, kepada orang, kepada siapa saja, ya, tapi mereka orang-orang yang baik, ya, mereka orang-orang yang baik, mereka ahli takwa yang diberi petunjuk ini, ya. Makanya kita tiap hari kan minta ihdinas siratal mustaqim, kan kita terus begitu, ya. Tanggung jawab kan tuh kalimat kita ihdinas siratal mustaqim tiap hari itu tanggung jawab kan dengan perbuatan kita, ya. Jangan kita meminta ihdinas siratal mustaqim tapi jalan kita misalnya ihdinas siratal mustaqim ke utara, ente ke selatan, kan salah. Kalau misalnya ihdinas siratal mustaqim ini jalannya ke sana, ihdinas siratal mustaqim ini, ya kita harus usahakan diri kita ke sana. Walau mungkin nanti ada hal-hal yang membelokkan kita tobat kepada Allah, tetap kembali ke depan, ya, ke jalan yang lurus, ya. Jalannya Allah wa iyyakum min ahli siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya, tsumma bayyana lahum annahu kama an'ama alaihim bil hidayah ila siratal mustaqim. Ya. Setelah kita diterangkan oleh Allah telah mendapat umat Nabi Muhammad ini petunjuk ke jalan yang lurus, ya. Kadzalika an'ama alaihim bi an ja'alahum ummatan wasatan. Kemudian Allah beri nikmat kembali, yaitu dijadikannya umat yang wasat, di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula yang sembarangan, pas. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, apa yang diberi petunjuk Allah dilaksanakan, apa yang datang dari Rasulullah diterima. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Nah, kelebihan wasaton ini apa? Kita lihat sekarang. Qala bi an ja'alahum ummatan wasatan, wal wasat aidan huwal khattul mustaqim. Wasat itu di dalam bahasa Arab garis lurus. Di antara maknanya. Wa tariqul mustawi, jalan yang benar, garis lurus atau jalan yang benar. Jadi umat Nabi Muhammad ini diberi oleh Allah jalannya lurus, ya. Perbuatannya juga perbuatan yang, perjalanannya kepada Allah perjalanan yang benar, nggak ngaco. Ada kan orang beriman kepada Allah yang disembah batu, ada orang yang beriman kepada Allah yang disembah kuburan. Kita ziarah bukan menyembah kuburan, bukan. Contoh ini, ya, banyak sekali, ya, yang mereka mengatakan Allah tapi salah caranya karena digoda oleh syaitanur rajim, ya. Kita tidak diberi petunjuk yang benar. Wa hadza ma taqtadil hikmah min kauni subhanahu hadahum ila siratil mustaqim wa ja'alahum ummatan wasatan ay ala siratim mustaqim. Maksudnya dijadikan umat wasatan ini adalah umat yang diberikan menuju dalam ibadahnya kepada Allah dengan jalan yang lurus, jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayudulan khiyaran. Jadi umat Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah, ya, dengan pemberian Allah langsung orang-orang yang baik, orang-orang yang udul itu bukan tukang bohong, bukan tukang maksiat, bukan tukang khianat, ya. Nah, ini ditunjukkan dengan siapa? Sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus beristiqat tuh. Sahabat Nabi itu benar semua, nggak pernah bohong. Mungkin ada yang bicara di hati, kan dia manusia, bukan nabi. Betul, mereka manusia bukan nabi. Tapi siapa gurunya? Nabi Muhammad SAW. Dan bahayanya, kalau kita punya beriktikat sahabat itu bohong, apa yang disampaikan dari Nabi kepada sahabat mungkin bohong. Itu bahayanya. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus beriktikat pada para sahabat Nabi itu udul. Mereka orang-orang yang tidak pernah berbohong dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang jujur. Jadi apa-apa yang disampaikan kepada kita ini kejujuran. Kalau kita punya i'tiqad, ada sebagian mazhab mengatakan enggak begitu. Dia bisa saja berdosa, bahkan nabinya bisa berdosa. Ini enggak benar. Ya.
Nabi suci dari dosa. Ya, sahabat-sahabat Nabi, berkahnya Nabi juga seperti Nabi SAW. Walaupun mereka bukan Nabi dan Rasul, tapi mereka jujur, mereka orang yang benar, orang yang lurus, nggak ngomong sembarangan, tidak pernah ngomong sembarangan, dan mereka hafalannya kuat-kuat, saudara-saudara. Di antaranya yang banyak meriwayatkan hadis yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Sekian ribu hadis dia diriwayatkan. Dulu dia banyak lupa, minta doa kepada Rasulullah, ana banyak lupa ya Rasulullah, doakan gitu-gitu ya, doakan dong saya ini biar saya jangan lupa nih. Dipegang dadanya oleh Nabi, dia bilang berasa sampai ke dalam hatinya tuh. Habis dari itu apa yang dibicarakan oleh Nabi diulang, dia bisa jawab. Ini Abu Hurairah, sahabat. Kita lihat Maulana Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sudah tingkatannya tidak sahabi, di bawah lagi, ya. Baik, pengikut nih, pengikut sahabat. Beliau berguru kepada siapa? Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Ini 4 imam yang ngetop di dunia nih, ya, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. 3 berguru satu sama lain. Al-Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Semua punya mazhab sendiri, tapi nggak ada yang ribut kayak sekarang. Kalau sekarang pada pinter, soalnya lebih pintar dari imam-imamnya. Ya, yang katanya Imam Ibn Hanbal ngedebat Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i ngedebat Ibn Hanbal, dan seterusnya begitu. Ya, padahal gurunya nggak begitu. Ya, gurunya nggak begitu. Baik. Imam Malik luar biasa ahli hadis. Beliau kalau ditanya masalah-masalah yang lain biasa-biasa aja. Tapi kalau ditanya hadis, beliau nggak keluar dulu. Mandi dulu, pakai baju yang bagus, pakai imamah, pakai jubah, minyak wangi, ada madkhanah. Baru ente menanya apa? Hadis, baru beliau jawab. Saking hormatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lagi beliau ngajar, Imam Syafi'i di belakang. Orang semua protes, ada yang pakai tulis ini. Imam Syafi'i begini di belakang. Dilihat sama Imam Malik. Kenapa nih anak nih? Kok yang lain memperhatikan? Ini pegang-pegang tangan kayak main-main. Didiamkan. Sampai selesai. Selesai, dipanggil, sini kamu. Saya tadi lihat kamu ketika saya menerangkan, orang-orang memperhatikan dengan baik, ada bahkan ada yang menulis dan segalanya. Kamu kok bermain dengan tangan kamu? Kenapa? Ya Maulana, wahai guruku, saya tidak main-main. Apa yang antum bicarakan, saya catat di tangan saya tadi. Dan saya apa? Coba ulangi, diulangi sekian puluh hadis, betul semuanya, saudara-saudara. Padahal nggak dia apa? Tuh, dari kuatnya. Itu bukan sahabat. Bagaimana dengan sahabat? Nah, jadi kita harus punya hati-hati, sebab ada di zaman-zaman sekarang ini yang menjelek-jelekan sahabat, nggak seneng sama sahabat. Sahabat Nabi semua itu adalah muridnya Nabi. Ente kalau dicela sahabat kita yang baik, marah nggak? Sama juga Rasulullah pun marah kalau sahabatnya dicela. Kalau kita nyela sahabat Nabi, berarti nyela Nabi. Kalau nyela Nabi berarti nyela Allah. Hati-hati. Ya, agama datang kepada kita melalui siapa? Melalui sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita nggak ketemu dengan Nabi. Pertama dari Nabi, sahabat Nabi, tabiin, tabiut tabiin, terus guru sampai saya di sini dari guru-guru. Mereka dari sana asalnya. Ya, jadi jangan sampai seperti peribahasa kacang lupa kulitnya, jangan. Ya, kita dari sahabat, ya. Baik, kembali kepada yang sedang kita baca, bahwa kita ini dijadikan ya umat yang adil, ya, baik, ya. Dalam hal apa? Peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pergaulan kita juga sesama kita, sesama manusia, ya. 6. Li'anna al-wasat haqiqatun fil bu'di 'anit tarafain. Tengah itu, saudara, artinya yang disebut wasat itu pertengahan antara dua jarak. Misalnya ada A dan B 5 meter, tengah-tengahnya kan 2,5 meter. Nah, ini wasat.
Ya, jadi betul-betul seimbang nih umat Nabi Muhammad SAW segalanya. Ya, baik. Kemudian guru saya menerangkan, wala syakka anna tarafatil ifrat wa tafrid radi'an. Kok apa sih maksudnya pertengahan ini? Maksudnya dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ibadah kita kepada Allah, ada orang yang berlebih-lebihan sehingga menurut dia baik akhirnya jadi salah, atau dari orang yang sembarangan aja melalaikan, nggak perhatian. Kita tidak. Kita bukan orang yang berlebih-lebihan dan bukan juga orang yang lalai. Bukan yang berlebih-lebihan, bukan juga orang yang lalai. Misalnya sekarang yang berlebih-lebihan, sembahyang zuhur 4 dibikin 6, berlebih-lebihan. Salah nggak? Salah. Walaupun salah. Yang lalai, zuhur 4 nggak sembahyang zuhur, asar nggak sembahyang, maghrib isya ini lalai. Umat Nabi Muhammad tidak begitu. Mereka melaksanakan apa yang ada yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, wasatan, tengah-tengah. Ya, baik. Qala fal mutawassit fil akhlaq yakunu ba'idan 'anit tarafain fa kana mu'tadilan fadilan. Jadi orang-orang yang berakhlak baik, jauh dari sifat berlebih-lebihan seperti tadi, juga jauh dari orang yang sembarangan, yang saya jelaskan juga lawan daripada orang yang berlebih-lebihan, ya. Jadi pas di tengah-tengah, ya. Naam. Qala wa hakadha yuhadditsuna al-Qur'an an haqiqati hadhil ummah fil kaun. Ini yang menerangkan kepada kita umat Nabi Muhammad itu umat yang mu'tadil, yang pas, yang benar, ya, yang di tengah-tengah, Al-Qur'an. Yang menerangkan Al-Qur'an, bukan Nabi, Al-Qur'an, ya. Wasatan ini. Baik. Kemudian wa an wadhifatiha fi hadhil ard, dan tugasnya umat Nabi Muhammad SAW ini amar ma'ruf nahi munkar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini wadhifahnya umat Nabi Muhammad SAW, ya. Wa an makaniha al-azim fi hadhihi al-bashariyah wa an dawriha al-asasi fi hayatin nas mimma yaqtadi an takuna laha qiblatuha al-khassah. Nah, karena kita ini punya keistimewaan lebih dibanding umat-umat yang lain. Anda nggak perlu ngomongin terus yang ngomong soal ini, Anda tahu umat-umat yang lainnya, ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada umat-umat Nabi yang dahulu, ya. Kita ini punya kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu, nggak boleh sama-sama kiblatnya dong. Kurang enak, Nabi nggak mau begitu. Kita ini Allah beri kepada kita keistimewaan, kepengen punya sesuatu yang istimewa, walaupun itu dalam hal kiblat. Makanya dipilihlah untuk kita sesuatu yang istimewa, kiblah kita sendiri, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu penyebabnya, ya. Supaya sesuai itu, ya. Wasatan dapatnya juga begitu, ya. Kiblatnya juga. Wa syakhsiyatuha al-asah wa dzatiyatuha al-mustaqillah. Innahal ummah al-wasat allati tashhadu 'alan nas jami'an fid dunya wal akhirah. Karena saudara-saudara, bukan hanya kiblat kita yang khusus, juga kita adalah umat yang khusus karena akan bersaksi untuk umat-umat yang lalu, nabi-nabi yang lalu, ya. Manusia yang sudah lewat daripada kita. Padahal kita nggak zamanin. Kita akan bersaksi kepada umat Nabi Allah Hud, kita akan bersaksi kepada umat Nabi Allah Isa, kemudian Nabi Allah Musa. Kita lihat pembahasannya, ya. Ini keistimewaan. Kemudian Anda bertanya, di kapan nih? Apa nih disebut kita hebat ini apa? Di dunia dan di akhirat kita hebat. Mana kehebatan itu? Qala fa amma fid dunya. Adapun di dunia, fa inna sami'at akhbara kullil umamis sabiqa fi kitabiha al-akbar alladhi huwa al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an semua diceritakan. Nabi Allah Nuh, Ibrahim, Musa, Ilyas, Idris, semua diceritakan kan? Ada dalam Al-Qur'an. Kalau Anda hafal Al-Qur'an semua ada tuh cerita-ceritanya. Ya, ada surat namanya surat apa? Surat Ibrahim. Siapa tuh Ibrahim? Nabi. Ya? Jadi ada surat lagi Nuh. Siapa itu Nuh? Nabi. Diceritakan kita semua. Nabi Nuh tentang bahteranya dan orang yang melanggar perintahnya dan seterusnya. Ya, musuh-musuh mereka, musuh para anbiya wal mursalin yang terdahulu, ya. Diceritakan di mana dalam Al-Qur'an. Aw an nabiyha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'ahnu. Kalau tidak dari Al-Qur'an, kita dapat cerita dari mana? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui siapa?
Tolong dijawab, tadi saya sudah singgung. Melalui siapa kita dapat cerita Nabi Muhammad? Melalui siapa? Kencengin dikit, melalui siapa? Sahabat. Sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi. Orang yang hidup di zaman Nabi beriman kepada Nabi. Ya, sekalipun dia tidak melihat, kalau dia beriman kepada Nabi, dianggap sahabat sudah. Ya, ya. Yang tidak beriman kepada Nabi nggak disebut sahabat. Abu Jahal sahabat? Bukan. Abu Lahab sahabat? Bukan. Ya, karena dia tidak beriman walaupun bertemu dengan Nabi. Kita bukan hanya, kita ini bukan sahabat. Bukan sahabat kita, lebih dari sahabat diakui oleh Nabi. Siapa? Ikhwan, saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau disebutkan ikhwan, orang-orang yang percaya kepadaku, sementara mereka tidak bertemu dan tidak melihat aku, itulah saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam makna hadis. Kita dianggap saudara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi hadirin, kita mendengar cerita-cerita yang terdahulu ini, nabi-nabi yang terdahulu dari siapa? Dari Al-Qur'an dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian fatasma akhbarul usa al-muti'in. Kita dengar dalam Al-Qur'an kabar-kabar orang yang bermaksiat dan orang yang taat. Contohnya dengan Nabi Allah Nuh. Yang taat, yang iman kepada Nabi Allah disuruh amanah naik ke kapalnya. Yang lain menghina, kalian Nuh, apa-apaan nanti bikin kapal? Ini bukan laut. Nabi Nuh tidak dengarkan itu. Ya, Nabi Nuh itu tidak dengarkan. Tapi yang beriman ikut Nabi Allah bikin kapal, suruh masuk. Suruh masuk semua. Kenapa? Yang iman nih kepada Nabi Allah Nuh masuk. Ternyata datang banjir. Semua hancur termasuk anaknya. Tapi diterangkan itu sebetulnya ponakannya, ya. Disebutkan ada sebagian tafsir mengatakan itu adalah ponakannya, ya. Tapi ponakan itu seperti anak sendiri, ya. Ala kulli hal, anak ataupun ponakan. Dia bilang, "Ayo, ikut." Enggak mau, saya mau naik ke gunung. Enggak selamat. Enggak selamat daripada takdir Allah SWT. Dia naik ke gunung tetap tenggelam akhirnya. Nah, kenapa? Karena dia maksiat kepada Nabi Allah Nuh. Dari mana kita tahu? Dari Al-Qur'an. Ya, cerita orang yang tahu, orang yang muti, orang yang baik selamat, yang maksiat hancur. Tuh, contohnya anak Nabi Allah Nuh. Baik. Kemudian wal musaddiqin wal mukadzibin, orang yang membenarkan Nabi dan yang membohongkan Nabi. Kita nggak usah ngambil jauh. Ada di Nabi Allah Ibrahim, di Nabi Nuh, semua ada tuh, ya. Nabi Isa juga begitu. Di Nabi Muhammad saja. Ya, kita lihat di Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah sedang berkumpul. Tiba-tiba ada satu badui, orang gunung, bawa dob. Dob itu seperti biawak, itu binatang tapi yang halal, bisa dimakan, ya. Karena dia katakan ini nabi, dia bilang ana nggak akan iman. Kurang lebih gini ceritanya, bebasnya ya. Saya nggak akan beriman kepadamu sehingga ini binatang ngomong. Yang diajak ngomong siapa? Rasulullah SAW, Sayyidul Qaun. Rasulullah ini tahu kayu aja bisa ngomong, apalagi yang ada nyawanya seperti biawak tadi. Ketanya sama Nabi, ya Bob, hei biawak, bukan biawak ya, Bob namanya, tapi saya artikan biawak saja ya. Hei Bob, siapa aku? Ini binatang nih, nggak belajar. Emang ada pelajaran binatang? Sekolahan binatang ada? Nggak belajar. Rasul Rabbul Alamin. Ketika ditanya oleh Nabi, siapa aku? Engkau ada penyuruh Allah Subhanahu wa taala. Di antara jawabannya, qad aflaha man saddaqaka wa khaba man kadzdzabaka. Beruntung orang yang membenarkan kamu, binasa orang yang membohongkan kamu. Ada terjadi. Ya. Dari mana kita ini? Dari Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi kejadian. Banyak lagi lebih dari ini. Ini binatang tahu kebenarannya Nabi SAW. Maaf ya, kalau biawak percaya sama Nabi, kita kagak percaya sama Nabi. Misalnya, baikan mana ya biawak sama kita? Nggak enak jawabnya ya. Nggak enak. Kalau biawak ngerti, masa kita umat yang nggak ngerti kehebatan Nabi, nggak percaya kemuliaan Nabi, nggak percaya mukjizatnya Nabi, nggak percaya kehebatannya Nabi yang seperti itu? Ya. Binatang paham.
Ya. Baik. Nah, kemudian wajaza kullin, semua dikasih tahu jaza, artinya orang yang berbuat baik ganjarannya A, orang yang berbuat jahat ganjarannya neraka, yang berbuat baik surga. Ya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua yang taat kepada aku insyaallah menjadi ahli surga. Ya, dakhala al-jannah wa man asani, tapi yang tidak mau mengikuti Nabi, tidak mau melaksanakan perintah Nabi, faqad aba. Kalau aba kemana tempatnya? Neraka. Nasallahu alaihi. Ya, semua sudah diterangkan oleh Nabi, dan di Quran juga begitu banyak tuh. Ya, yang maksiat-maksiat kepada nabinya hancur. Fir'aun hancur, Namrud hancur. Ya, di mana aja orang-orang yang zalim hancur. Di Indonesia misalnya ada orang zalim, misalnya di Indonesia ada pemimpin yang zalim, misalnya ya, ada presiden yang zalim misalnya, bakal hancur saudara-saudara. Jangan khawatir, sebab Allah tidak pernah membenarkan kezaliman. Diharamkan oleh Allah kezaliman itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja. Kalau orang zalim terus naik, itu diulur sama Allah. Tobat nggak dia? Nggak tobat, tunggu waktunya. Ya, nunggu waktu saudara-saudara. Nah, tapi kadang-kadang dalam nunggu waktu ini orang bisa berubah kan? Orang yang bukan yang kuat akidahnya, dia nggak bisa, nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak terus di kanan, terus di jalan Nabi. Tapi yang akidahnya kurang kuat kadang-kadang ikut orang yang zalim. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, ada yang ikut yang zalim. Padahal belum kelihatan zalimnya, bisa ikut. Ya, nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan dikuatkan hati kita mengikuti kebenaran. Ya. Jadi hadirin, Al-Quran menceritakan kepada kita tuh, yang baik selamat, yang maksiat celaka. Ganjaran masing-masing juga diceritakan. Yang baik surga, yang tidak baik neraka. Wa tasma'u akhbar al-anbiya wal mursalin, nabi-nabi yang dulu, rasul-rasul yang dulu, wal auliya was salihin, aulia dan salihin kayak Luqman, ya. Itu. Baik. Sitina Maryam, ya, bukan nabi kan tuh. Ada karamatnya tuh. Ibunya Nabi Isa, Nabi Allah Isa. Ya. Ini aulia salihin di Quran diceritakan tuh. Itu contoh-contohnya walinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa amalihim wa jihadihim, bagaimana amal-amal mereka, jihad-jihad mereka membantu nabinya, ya. Wa tadhiyatuhum wa ma laqaw min anat wa ta'ab wa masyaqqah, dan apa yang mereka hadapi ketika membela nabinya, bertakwa kepada Allah, disiksa, dikejar-kejar, dibunuh, ya, dipenjarakan. Itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, diceritakan dalam Al-Qur'an. Naam. Baik. Tsumma tubdi ra'yuha fihim wa tazinu qimatahum. Nah, umat Nabi Muhammad kan tinggal lihat tuh. Ketika dia baca Quran, kan lihat umat Nabi Nuh begini. Umat Nabi Allah Ibrahim begini. Umat Nabi Allah Isa endingnya begini. Anak-anak Nabi Adam, Qabil dan Habil endingnya begini. Ya, jadi kita semua bisa ngambil apa? Ibrah. Oh, ini. Kenapa Qabil dan Habil salah satu jadi hancur? Oh, karena begini. Kenapa Fir'aun hancur? Oh, karena ngelawan nabinya. Kenapa sebagian orang-orang dari umat Nabi bisa hancur? Karena juga kurang ajar kepada nabinya. Jadi kita bisa baca sehingga kita punya apa? Punya pegangan. Ujungnya kita bisa ngomong, oh ini hak, ini batil. Ini benar, ini tidak benar. Semua itu daripada mana? Dari cerita dalam Al-Quran yang menerangkan kejadian-kejadian yang sudah lalu. Mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah dan mereka-mereka yang taat kepada Allah dan para nabinya. Kita tinggal lihat. Karena semua ada dalam Al-Quran. Semua ada di dalam Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, semua disimpalkan semuanya. Inti sarinya ada di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita jangan ninggalin Quran, ya. Anda bilang, Bib, Anda nggak ngerti Quran, Bib, biar baca. Nggak disuruh baca, bukan disuruh ngertiin. Yang ngertiin biarin ustaz nanti, biarin ulama. Baca Al-Quran, baca tuh Al-Quran, jangan ditaruh aja. Kita handphone, masya Allah, bacaannya luar biasa. Belum apa-apa kedengaran suaranya, kita lalui suara nih. Ini WA nih, kita buru-buru cepet baca. Al-Quran kelihatan, kagak dibaca, salah. Baca Al-Quran. Nggak bisa misalnya nggak bisa satu surat, setengah surat. Nggak bisa setengah surat. Allahu Akbar.
3 ayat baca oleh Anda. Tapi tiap hari baca terus. Hafal, ulang lagi. Hafal, ulang lagi. Jangan ada hari yang lewat tanpa Al-Quran. Tolong. Jangan ada hari yang lewat dari kita tanpa membaca Al-Quran. Sekalipun 1 atau 2 ayat tetap kita baca Al-Quran. Kan berarti sudah baca. Kalau ditanya, kamu baca Al-Quran aja? Baca ya Allah. Berapa banyak? 2 ayat. Baca. Tapi kamu baca Al-Quran? Tidak. Sama sekali? Iya tidak. Lain dong dengan yang baca 2 ayat. Lain. Baca. Ya, jangan kecil hati. Insya Allah nanti dari 2 bisa jadi 3. Dari 3 itu ada pertolongan dari Allah. Kalau kita berbuat baik, jangan kecil hati. Allah pasti nolong. Yang kurang bacanya benar, yang agak terseok-seok, terus baca, nanti bakal jadi bagus bacaannya. Yang penting kita niat memuliakan Al-Quran, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah saudara kehebatan umat Nabi Muhammad yang disebut wasatan. Jadi dia dengan adanya cerita-cerita dalam Al-Quran bisa mengambil kesimpulan. Ya dong. Oh, ini kurang ajar sama nabinya, hancur. Oh, ini bunuh saudaranya, hancur. Oh, ini menganggap nabi itu Tuhan, hancur. Kalau begitu saya tidak membunuh. Kalau begitu saya tidak kurang ajar kepada nabi. Kalau begitu saya akan taat kepada nabi saya dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini hak. Oh, ini batil. Dari mana? Dari Al-Quran. Karena Al-Quran menceritakan itu semua. Inilah kehebatan umat Nabi Muhammad SAW. Umat lalu nggak tahu, nggak bisa. Umat Nabi Adam misalnya nggak kenal umat Nabi Allah Ibrahim. Umat Nabi Allah Ibrahim nggak kenal umat Nabi Allah Nuh. Umat Nabi Allah Sulaiman nggak pada tahu. Tapi kita umat Nabi Muhammad semua dikasih tahu. Dari Isa sampai Nabi Allah Adam alaihis salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saudara. Ya, nah itu di dunia tuh umat Nabi Muhammad. Ya, hebat tuh. Amma fil akhirah, ada lagi lebih nanti. Ketika sampai di akhirat, ada keistimewaan Anda juga di samping umat-umat yang lain. Pertama, Nabi ada bersabda, maknanya, aku akan mengenali umatku nanti di yaumil qiyamah. Kan miliaran orang, kita nggak usah miliaran orang dah, ribuan orang aja kita nggak kenal, yang kita kenal. Ini nanti miliaran orang, hitam putih merah, kita nggak lihat sudah itu. Ya, mungkin tidak berpakaian, kita tidak lihat itu semua. Hah? Tapi umat Nabi Muhammad punya ciri-ciri khas. Apa kata Nabi? Aku mengenali umatku karena apa? Ghurran muhajjalin, bekas wudu. Di mukanya ada cahaya, di kakinya, tangannya ada cahaya. Kenapa? Karena wudu, suka sholat. Orang yang tidak sholat nggak ketemu sama Nabi, susah. Karena Nabi carinya nggak tahu, nggak kelihatan. Makanya kita harus sholat. Sholat berwudu. Nanti bekas wudu ini yaumul qiyamah Nabi gampangnya, oh ini buat saya, tinggal diambil, tinggal ikut. Kenapa? Kelihatan dari mukanya yang bercahaya, tangan yang bercahaya, kaki yang bercahaya, bekas wudu. Makanya kalau wudu yang benar, kembali lagi ke ilmu nanti, ya, wudu yang benar. Ke ilmu apa? Ilmu fikih. Kita harus tahu tuh, ya, wudu yang benar tuh bagaimana. Ada orang yang wudu cuma sampai di sini, ya. Kadang-kadang perempuan yang sudah pakai mikyaj, pakai godak ini segala macam, kurang enak mau menghapusnya wudu tuh. Jangan. Emang bedak, make up, cat rambut bisa nyelamatin anti? Kagak. Kalau wudu nyelamatkan kita, kenapa? Akan jadi tanda nanti yaumul qiyamah. Nggak ada nanti. Nabi kenal karena apa? Oh, cat rambutnya buatan Prancis. Nggak ada, saudara-saudara. Nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi ketika dia berwudu, baik itu laki, walaupun itu perempuan dengan baik, akan jadi cahaya. Ya, nah, batasan-batasan wudu, bagaimana berwudu yang baik, itu ambil nanti ada yang ngajar di sini dalam ilmu fikih. Ya, baik. Jadi di akhirat apa yang saudara yang kita dapatkan? Qala fa idza kana yaumul qiyamah, nanti yaumul qiyamah, waqafan nasu lis-su'al, bakal ditanya sama Allah. Semua disusun untuk ditanya oleh Allah. Siapa yang ditanya? Umatnya. Ditanya oleh Allah. Ya, begini dengan pertanyaan, bicaranya bukan seperti kita yang pantas kepada hak Allah SWT, ya. Bagaimana caranya Allah lebih tahu. Tapi mereka akan ditanya, hal ballaghakum rasulukum? Hai umat, umat Nabi Musa nih, apakah Rasul menyampaikan apa-apa yang aku suruh sampaikan kepada kalian? Nah, karena mereka banyak yang maksiat dulu, dia bilang apa? Fa yaquluna la, tidak. Tidak, padahal bukan tidak. Nah, karena mereka nggak mau ngambil, dia jawab tidak.
Fayuqal lirrasul. Fayuqalu lirrasul ladzi ursila ilaihim. Misalnya Nabi Musa nih, tadi ditanya umatnya begitu. Enggak, Nabi Musa enggak nyampein. Panggil Nabi Musa sama Allah. Ya Musa, ta'al. Ya. Hal ballaghta qaumak? Hai Musa, apakah engkau telah menyampaikan dakwahmu kepada umatmu? Ditanya. Hai Ibrahim, hai Isa, hai Nuh, semua ditanya. Kan Nabi, kalau Nabi dan Rasul kan harus berdakwah, ya kan? Dia bilang, ya sudah, saya dakwah ya Allah, saya sudah sampaikan perintah-perintahmu, dan saya sudah sampaikan juga larangan-laranganmu, ya, seolah-olah gitu nanti jawabannya, ya. Baik. Terus, Faigul, naam, kata apa Nabi itu ketika ditanya, apakah kamu sudah sampaikan? Ya, saya sudah sampaikan. Misalnya Nabi Musa nih, ya, saya sudah sampaikan. Umatnya bilang enggak. Kan perlu ada saksi dong. Ente dari mana? Saya dari Jagakarsa. Ente dari mana? Jagakarsa. Yang benar ente Jakarta. Benar. Nggak percaya? Keluarin. Apaan? KTP. Lebih hebat lagi ada temannya. Lurah Jagakarsa teman saya. Siapa? Fulan. Udah selesai. Benar nih orang Jagakarsa. Ini Nabi Musa bilang umatnya enggak nyampein. Yang maksiat tentunya, umat yang maksiat enggak nyampein. Baik. Fayaqul man yashhadu lak. Hai Musa, siapa yang jadi saksi bahwa kamu telah menyampaikan dakwahmu kepada umatmu? Siapa yang jadi saksi? Fayaqul Muhammad wa ummatuh. Muhammad dan umatnya yang menyampaikan, menjadi saksi kepada Nabi Allah Musa. Yang menjadi saksi Isa, saksi Nuh, Adam, umat kita yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saksimu? Kata dia hanya Muhammad dan umatnya. Ada di Quran. Nabi Yunus menyampaikan, Nabi Ibrahim menyampaikan, Nabi Sulaiman menyampaikan. Di mana? Ada dalam Al-Quran. Kita paham. Jadi kita akan bersaksi untuk mereka. Ya. Kemudian fayud'a Muhammadun wa ummatuh. Dipanggil umat Nabi Muhammad. Ditanya, ini menyampaikan apa tidak nih Nabi? Hal ballagha hadza qaumuh? Ini Musa, hai umat Nabi Muhammad, hai Muhammad, menyampaikan enggak dakwahnya kepada umatnya? Kemudian fayaqulu na'am. Ya, na'am, ya mereka sudah menyampaikan. Baik. Fayaqulu ma adrakum? Dari mana kamu tahu? Ditanya lagi. Padahal Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Dari mana kamu tahu? Fayaqulu ja'ana nabiyuna. Fayaqulu ja'ana nabiyuna fa akhbarana an rusul qad ballaghu. Kami diberitahu oleh Nabi kami bahwa semua Rasul itu telah menyampaikan dakwahnya. Nabi dan Rasul semua sudah menyampaikan dakwahnya. Ya, nah inilah yang dimaksud oleh firman Allah, keistimewaan umat Nabi Muhammad wasatan, kemudian sebagai saksi litakunu syuhada 'alan nas, itu maksudnya. Jadi yaumul kiamah kita akan bersaksi untuk nabi-nabi yang lain yang dibohongkan oleh umatnya, kita yang jadi saksi. Dari mana kamu tahu? Ya dari Al-Quran dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat gak saudara? Hebat. Kita umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini hari kita berhenti di hebat. Mudah-mudahan hebat terus ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pulang lebih, kalau ada yang kurang pantas kata-katanya, agak kasar kata-katanya, mohon dibukakan pintu maaf. Tujuan saya baik, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan saudara-saudara. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.